Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa fitna bis-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur dipertemukan kembali. Puji syukur diberi kesehatan. Puji syukur diberi taufik dan hidayah. Puji syukur diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan bekal kita saat kita bertemu. Baik, kita mulai hadis ke-370. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu ta'ala anha. Darinya Aisyah sebelumnya. Qalat min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantaha witruhu ilas sahari. Aisyah menginformasikan kepada kita. Setiap malam Rasulullah melakukan witir. Sampai kapan? Sampai tiba waktu sahur. Waktu sahur menjelang fajar. Fajar subuh. Kalau dikaitkan dengan hadis Aisyah juga. Terkait dengan witir. Nabi witirnya 11 rakaat. Kalau saja mulai jam 10 atau mulai jam 1, maka 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, terus 3, boleh dibayangkan sepanjang apa surat yang dibaca gitu. Ya, dulu pernah ngalami mabit di pesantren. Pesantrennya cuma mabit 2 malam. Pesantrennya Ma'had Littafaquh Fiddin, daerah Bogor di depan apa itu? Kampus IPB. Pesantrennya itu beberapa villa dibebaskan oleh penyandang dana. Penyandang dana banyak dari Brunei. Kiainya namanya Syekh Nuruddin, masih muda. Belajar di Arab. Sekarang menjadi pada waktu itu dosen tetap baik di Malaysia maupun di Brunei. Itu yang ingin diinformasikan, kita nginap memang bangun jam 2 tahajud, witir, udah selesai witir, azan subuh. Habis subuh, zikir biasa. Orangnya sunni sekali. Zikir biasa Allahumma antas salam, habis itu diisi tahlil. Zikir. Nggak terasa. Pas udah selesai 7:30. Pas keluar udah terang. Gitu, udah siang maksudnya. Luar biasa nikmat. Nah, bisa jadi dia witir sampai menjelang subuh dan dia memang spesifikasi keilmuannya hadis. Bisa jadi dia ketemu hadis ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ya, kita tahajud sesuai keluangan waktu. Kita tutup dengan witir. Terus sudah datang subuh. Kata Aisyah, min kullil lail, itu setiap malam. Qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahru bitruhu ila sahar. Iya, coba Pak, barangkali ada catatan kaki Pak, penting kali ini 370. Itu ada tuh. Ya, 370.
Iya, qauluhu as-sahar ay subhil kazib. Waktunya sahur artinya waktu subuh. Subuh di sini maksudnya fajar. Fajar ada dua. Fajar kazib. Fajar kazib itu yaitu waktu sahur. Kalau keluar di padang pasir itu udah kelihatan cahaya matahari. Tapi masih memancar ke atas, belum fokus ke atas. Itu fajar kazib. Seiring dengan bergeraknya matahari semakin tinggi, naik, maka fajarnya, cahayanya semakin membentang. Itu namanya fajar shadiq. Wa huwal bayadul ladzi yura fil ufuqis syarqi, yaitu sinar yang dilihat di ufuk sebelah timur, mislul ustuanah kubaila tulu'il fajri. Ustuanah itu kalau di sini mungkin ya, apa namanya? eh, Banyak warna-warni yang di langit. Ada merah, kuning, hijau, biru. Pelangi, Eh, Apa? pelangi, Pelangi. Dia membentang, melebar gitu. Tuh. Ustuana dalam konteks lain itu piringan hitam. Piringan hitam kalau ditunjukkan separuhnya, separuh lingkaran kan begitu. Nah, ini disebut ustuana. Ya, ustuana. Tuh, sebelum kubaila, sebelum terbit fajar. Itu sahar. Oke Pak, kembali ke TK. Paham insya Allah. Pelangi ya, oh Ibu masih ingat aja deh pelangi. Iya. 371. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, Abdullah bin Amr ini bin As. Qala, iya, Abdullah bin Amr berkata, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Abdullah, wahai Abdullah." Bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Amrnya Amr bin As. La takun misla fulan. Jangan kayak si fulan. Karena yaqumu min lail. Bangun malam dia. Fataraka qiyamal lail. Ah, ini kesindir kita, ya. Ini juga bukan hanya sekedar Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr, tapi juga kepada kita sekalian yang baca. Dan Alhamdulillah kita dipertemukan dengan sindiran Nabi kepada kita. Bangun malam tapi nggak qiyamul lail. Ya tak? Udah banyak alasan 1001 macam malam. Mudah-mudahan ini mendorong kita. Coba Pak, tadi kayaknya ada tuh catatan kaki. Oh, di atas ya, catatan kaki. Ah, atas. Atas. Nah, itu tuh 37. Al hadis yufidu anna qiyamal lail laisa biwajib bal huwa mandub tuh. Jadi tambahan. Ini memberikan ketegasan bahwa qiyam lail itu sunnah, bukan wajib. Ada dijumpai banyak orang bangun malam terus enggak qiyamul lail. Wa annal mudawamah ala amalil khair ahabbu ahsan. Lebih dari itu ini menunjukkan kalau umpamanya continue itu jauh lebih bagus. Ya, continue. Continue bagaimana? Nabi bersabda dalam hadisnya yang lain, khairul birri adwamuha. Sebaik-baik kebaikan adalah yang continue, dawam. Dawam artinya apa? Walaupun cuma 2 rakaat, tapi terus rutin. Ditutup witir 3 rakaat, rutin. Itu jauh lebih bagus ketimbang 20 rakaat. Witirnya juga 11. Habis itu enggak lagi, enggak lagi. Itu maksudnya. Maka di sana menjadi tersambung pemaknaannya.
konsepnya dengan istiqomah. Dawam namanya istiqomah. Istiqomah adalah dawam. Nah, mudah-mudahan kita walaupun ya menurut pandangan kita Zoom yang kita lakukan ini aspek dawamnya insya Allah yang mendapat penilaian besar dari Allah. Bukan aspek lain-lainnya, dawamnya. Dengan dawam yang kita pegang kuat, maka Allah menjadi seolah-olah malu kalau nggak memberikan manfaat. Apa di antara manfaat jelasnya? Ya, subhanallah, kita dengan Zoom ini menjadi ketemu hadis. Kalau enggak, ya enggak ketemu. Enggak dibuka. Iya, amin mudah-mudahan. Baik, Pak. Kembali ke teks hadis. Ya, 72. Iya, ini dia nih. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Ali bin Abi Thalib berkata, apa kata dia? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Autiru ya ahlul Quran. Tuh, ahlul Quran ya kita. Terbayang Rasulullah lagi bicara langsung dengan kita. Jangankan Rasulullah, kita baca buku saja luar biasa khusyuk, bagus tuh si pengarang, si penulis seolah sedang ngomong sama kita. Apalagi yang ngomong adalah Rasulullah hadisnya. Apa kata Rasulullah? Autiru ya ahlal Quran. Yang pertama menyuruh melakukan witir. Kalau memang benar-benar kita ahlul Quran. Ahlul Quran artinya keluarga Al-Quran. Keluarga Al-Quran kan orang beriman. Ya, beriman. Bahkan lebih dari itu, ketika Allah bilang kita keluarga beriman, keluarga Al-Quran, maksudnya mendorong pegang Al-Quran benar-benar. Jangan kalian campur aduk antara hak dan batil, gitu kurang lebih. Al-Quran kan tidak mencampur aduk yang hak dan yang batil. Ketika ada fenomena waktu itu terkait dengan tukar-menukar akidah, maka Al-Quran turun memberikan bimbing. Lakum dinukum waliyadin tu ahlul Quran. Sikap Bani Israel nyampur aduk ke batil, maka ayatnya berbunyi la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Peristiwa kemarin di Istiqlal dia untung banyak. Kita bingung dia untung. Kita menyetujui dia untung. Kita pecah belah dia untung. Coba bayang. Kayak begitu usaha mereka. Pokoknya kapanpun, dimanapun, dia terus berusaha memurtadkan. Itu kata Allah. Wadda kasirum min ahlil kitab law yaruddu nakum ba'da imanikum kufar. Oke, hadis. Terus, kana yakumuna lail wa taraka qiyamal lail. 72 ya. Autiru Autiru ya. tadi apa, San? Autiru witir lah. Autiru. Sama artinya tetap. Iya, witir lah. Tuh dianjurkan. Ya ahlal Quran. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sebab Allah itu ganjil. Ganjil bukan negatif. Kayaknya tindakannya ganjil sekali. Bukan itu. Witrun. Artinya ganjil lawannya genap. Yuhibbul witro. Dia suka yang ganjil. Coba Pak, kita lihat catatan kaki. Kayaknya ada penjelasan tambahan nih. 372. Nah itu dia. Autiru al-amru lin nadbi. Betapapun perintah tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah. Wat targhib, mendorong. Ya ahlal Quran, ay al-mu'minun. Lanahum humul ladina sadaqu bil Quran. Sadaqu bil Quran. Sebab mereka yang membenarkan Al-Quran. Wal muradu min yatawalla hibzahu wa qira'atahu khasah. Maksudnya
ahlal Quran, yaitu mereka-mereka yang berusaha hifzuhu, menjaganya, jaga Al-Quran. Ya, apalagi mereka yang berusaha membacanya secara khusus. Itu yang dimaksud ahlal Quran. Mereka yang abai sama Al-Quran bagaimana bisa kategorikan sebagai keluarga Al-Quran? Ya, wa huwa dalil ala annal witra laisa biwajib. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa witir tidak wajib. Wa illa lam yakhussu ahlal Quran bil amri. Kalau tidak, maka dia tidak mengkhususkan witir kepada ahli Quran. Tapi catatan yang perlu dipahami, ahlul Quran. Maksudnya kita termasuk ahli Quran atau tidak. Lalu di sini dijelaskan maksudnya ahlul Quran yang senantiasa menjaga. Menjaga dalam artian harfiah, menghafal. Dalam artian lebih dalam, mengamalkan. Nah, itu masuk kategori menjaga Al-Quran. Maka dengan sendirinya itu ahlul Quran. Dan yang kedua, lebih sederhana lagi, yang senantiasa membaca tuh qiraatul Quran, ta'ahlul Quran. Termasuk yang menghafal itu ya, para hufaz itu ahlul Quran, keluarga Al-Quran, dikhususkan itu. Iya, disebut sebagai pemuliaan ya. Wal muradu bil witri fi hadzal hadis qiyamul lail. Yang dimaksud autiru di sini adalah qiyamul lail. Qiyamul lail umum, mau tahajud. Ya, tapi kalau disebut witir, emang disuruh tutup pakai salat witir. Ya. Wal witru yutlaqu alaihi li'annahu majmu'us shalah allati akhiruha witr. Kalau karena disebutnya autiru witirlah, itu autiru disebut sebagai witir karena gabungan sholat yang ada dilakukan setiap malam akhirnya harus witir. Iya, akhirnya harus witir. Wa huwa yutiru kullaha, dan semuanya itu bisa dikategorikan sebagai witir. Witir dalam artian sholat malam. Semuanya itu. Ya, bisa jadi kita merinci tahajud, 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 tahajud. Terus ditutup dengan 3 witir. Iya, boleh juga 11 witirnya. Kan dibedakan oleh niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud karena Allah Ta'ala. Udah 2 atau 4 atau 6 atau 8. Ada sisa waktu cukup 11. Maka niatnya witir. Aku niat witir. Kok dia lakukan 2? Maka niatnya sebagian dari witir. Terus 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Yang terakhir 3. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke teks hadis, Pak. 373. Iya, ini dia nih, 373. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab bin Umar. Ya, dia berkata, qala ij'alu akhir salatikum bil lail witran. Tuh, dari Nabi yang berkata Umar. Umar dari Nabi. Apa kata Umar yang bersumber dari Nabi? Jadikanlah akhir sholat kalian malam, sholat malam kalian witron, sholat witir. Ya, insya Allah mampunya 2 rakaat tahajudnya. Habis itu ditutup dengan 3 rakaat. 3 rakaat witir, 1 salam. Ya, satu salam. Rakaat pertama al-a'la. Rakaat kedua al-kafirun. Rakaat ketiga al-ikhlas dan muawwidzatain. Ya, 374. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Qala, dari Talq putra Ali radhiyallahu an, dia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Rasulullah bersabda, nah ini dia yang penting. La witrane fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Rawahu Ahmad. Wassalasah. Wasahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 3 imam yang lain. Lalu disahihkan oleh Ibnu. Kita terawih. Terus langsung witir berjamaah ikut malam. Gak boleh lagi sholat witir. Gimana kalau sholat yang lain? Sholat lain mah nggak apa-apa. Ya. Cuma menjadi posisinya kita tidak menutup sholat akhir sholat malam dengan witir. Tidak ketemu afdoliyah menutup sholat malam dengan witir. Iya. Jadi jangan jangan salah paham. Kalau kita witir lagi ini dilarang, maka jadi genap. Di masjid 3. Terus di rumah malam sebelum sahur 3 lagi. Lah jadi 6. Gampang-gampang aja. Ya 374. Bukan. 375. 376. Wa an Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala. Ubay bin Ka'ab berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir. Nah, ini dia suratnya. Rasulullah salat witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad. Tuh, rawahu Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Wa zada wala yusallimu illa fi akhirihinna. Ini menunjukkan 3 rakaat 1 salam. Dia tidak salam kecuali di akhirnya. Akhir 3 rakaat. Kalau itu 3 rakaat yang terakhir. Kalau witirnya 11 berarti 2 2 2 terus tutup dengan 3. Ya. Nah, yang ketiga ini suratnya maksudnya yang 3 rakaat terakhir ini suratnya Sabbihisma rabbikal a'la. Terus Al-Kafirun. Terus Al-Ikhlas. Insyaallah nanti dapat keterangan sama Muawwidzatain. Atau karena keterbatasan waktu udah mau subuh, maka suratnya dipendekin. Pertama Al-Ikhlas, kedua Muawwidzatain, yang ketiga kedua Al-Falaq, yang ketiga An-Nas. Wallahu a'lam bishawab. Coba kita lihat Pak nih 373. Emang ini ya 375 ya? Iya dah. Kullu surah qauluhu surah min sabis marabikal a'la qul al-kafirun fi rak'ah minal ula wasaniyah wal muawwizatain bisiqat ismil maf'ul min at-ta'wiz. Muawwizatain bukan muawwizah, berarti muawwazatain dari ta'wiz. Wa huma qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Wa ziyadatul muawwazatain la yunafir riwayah al-ula. Ada tambahan 2 a'udzu itu tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Wa huma yahtamilani ala ikhtilafil awqat. Itu memberi makna ada kemungkinan terkait waktu. Kayak tadi, waktu masih panjang apa udah dekat ke subuh, itu maksudnya. Wa hadis Aisyah hadza fihi dha'af. Sementara hadis Aisyah ada dha'if. Lianna fihi khasifan al-Juzuri. Ada seseorang namanya sanadnya Khasif Az-Zurri. Dianggap lemah. Qala Ibnu Al-Jauzi ankara Ahmad wa Yahya bin Mu'in ziyadatul muawwidzatain. Sementara menurut Ibnu Jauzi, Imam Ahmad dan Yahya putra Mu'in dia mengingkari tambahan muawwidzatain. Masalah surat saja. Ada lagi nggak terusan ininya ya? Catatan kakinya. Enggak, udah. Oh, enggak udah ya. Iya Pak, kita kembali ke teks.
Baik, Ustaz, kita beri kesempatan untuk Oh, boleh. tanya. Iya, Silakan iya, ibu yang silakan. ingin bertanya terkait tentang sholat witir. Silakan, kita tunggu kesempatan 1 menit. Iya, kita tunggu sampai asar. Ustadz, 2 kali ta'awudnya itu di mana Ustadz? 2 kali apanya? Ta'awud Bukan ta'awuz. ini apa Ustadz tadi? Kul Mu'awwidhatain. al-falak itu. Mu'awwazatain Oh, itu kan surah ada a'udzu Kul tuh. Itu itu ya. disebut iya, mu'awwazatain. Ya, 2 a'udzu. Iya, 2 a'udzu maksudnya kul a'udzu birabbil falak sama kul a'udzu birabbin nas. Nah, iya bagus. Ya. Silakan yang lain. Jadi umumnya rakaat pertama sabihis, Iya, kedua al-kafirun, iya. ketiga al-ikhlas. Al-ikhlas bersama mu'awwidzatain. Oh, penjelasan yang tadi ya. Iya, iya, iya. Iya. Kalau perkiraan waktunya baca sabihis itu nggak keburu, diganti boleh. Boleh, ganti boleh. Eh? Oleh karena itu pertimbangan waktu menjadi penting sekali. Jangan sampai kita udah nggak pertimbangkan akhirnya lagi Azan. rakaat ketiga azan subuh. Nah, bagaimana kalau terjadi? Terusin, jangan diputus. Terusin. Ya, terusin. Dan mutus Nah, terus kalau terawih, ah, ya itu kan nggak boleh diputus langsung. Nah, terus iya. kalau terawih berarti sebaiknya kita gimana? Berpulang kepada yang bersangkutan. Selesai terawih karena niat witir nanti sholat malam, maka dia nggak ikut witir di masjid. Nggak apa-apa. Udah. Mau pulang boleh, mau diam aja boleh, ikut zikir, dan lain-lain. Kalau dia mau witir juga nggak apa-apa. Cuma catatan nanti kalau sholat malam sebelum sahur, jangan witir lagi gitu. Itu tadi penegasan, la witrani fil lail. Nggak boleh ada. Cuman nggak cuma mikir gitu. Iya, nggak boleh Nah, ada 2 sebaiknya, witir. Sebaiknya menurut si A bisa beda dengan si ya B. sebaiknya jadi Baik dua-duanya. menurut Dua-duanya Nabi. baik. Lah kan saya Kalau mah belum menurut ketemu hadis Nabi. Nabi tadi, Yang prinsip bukan soal baik atau enggak baik. Berarti kan disimpulkan warisatul anbiya. dua-duanya apa? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Ya. Enggak, saya mah kata si A nih. Enggak, saya mau anu aja pisah terawihnya. Umpamanya habis terawih selesai. Baik. Saya mah enggak takut lupa nanti. Kayak begitu yang dialami antara Abu Bakrin Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakrin Siddiq dia pilih di awal malam. Khawatir takut nggak bangun malam. Sementara Umar bin Khattab kata Nabi, dia mah anuan itu, gagahan kayaknya. Dia lebih memilih di akhir malam, tidur dulu. Itu tinggal menurut Bu Fauzia ini maunya Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab. Iya. Oke. Kalau jumlahnya, Ustaz, misalnya si Fulan dia sudah sholat witir 3. Kemudian di akhir tadi, di akhir menjalankan subuh, dia sholat lagi, katakan witir. Misalnya, ini maksudnya dia menggenapkan menjadi 5, Ustaz, dengan formasi 3 tadi waktu bersama,
tarawih, 2 kemudian dia sholat sendiri. Dengan asumsinya kan itu jumlahnya ganjil, 3 dan 2 gitu. Itu bagaimana? Nah, dua-duanya saya ini mah hitungan kang dagang ini. Nah, ya. Di masjid udah 3 rakaat witir selesai. Selesai. Dia mau tambahin supaya 5, 2. Lah, itu bagaimana nyambungnya? Emang tali rapi ya? Kalau di sana dia mau niat Terus di witir, rumah ada orang yang cuma genapnya gitu, tapi witir-witir. iya maksudnya gitu. Maksudnya Ini gimana mah- jadi gitu? Nah, itu memang mazhab Jamal. Itu Ustaz, ya. bagaimana dengan hadis Nabi yang Nabi katanya Hah? sholat sehari semalam 40 rakaat gitu. Padahal tadi witirnya aja Nah, udah saya 11, kan belum sholat yang lainnya gitu kan. iya. Ya nggak apa-apa, nggak usah Nabi, ibu juga kalau mau lakukan. Jumlah rakaat tak diberi batasan. Ya, sebab kalau diberi batasan Enggak gitu ya, berarti Nabi enggak khawatir lebih dong dari umat 40 gitu kan. bukan begitu, nggak penting soal berapa rakaat. Sebab kalau ditentukan begitu kan umatnya nggak sekuat dia. Kesian nanti yang nggak kuat. Akhirnya memang bukan soal jumlah rakaat. Dalam konteks sholat malam itu khairul birri, maka dia bersabda begitu, adwa muha. Sebaik-baik kebaikan bukan cuma sholat, sedekah Rutin. juga. Iya, yang rutin. Sedekah setiap Jumat 2.000. Dawamnya yang terus 2.000. 2000 terus gitu, Ketik, kerek ketik, terus. ketik. Itu mah ilustrasi, Bu. Terus Kalau ibu kapan kan, gedenya gitu. ya itu kan bagi ibu Duh, mah nggak solid. pantas. Ibu mah 1 Jumat 2 juta. Kan gitu. Besok nggak usah lagi. Makin murah mulu gitu. Allahu Akbar. Islam itu mudah. Yang Jumatan kan Pak Jamal. Jadi di situ komposisi tidak bisa itu kayak tadi kasus tadi itu bukan pertimbangan jumlahnya ya, tapi pertimbangannya karena waktu dikerjakan itu atau gimana? Dia sholat witir itu dikerjakan jumlah rakaat dan kemudian fungsinya penutup. Kalau ditutup jangan dibuka lagi. logika. Kalau dibuka Ditutup yang lagi dibuka lagi, berarti kalau terawih kan udah ditutup berarti. iya, makanya nanti sholat yang lain bukan sholat witir. Itu kalau sholat witir lagi 2 rakaat supaya jadi 5 itu namanya buka lagi. Padahal udah itu Bu maksudnya. Sholat yang lain. Iya. Maksudnya bagus, tapi caranya yang salah. Ya. Susah memposisikan 2 rakaat sebagai witir. Susah memposisikan 2 rakaat sebagai tambahan witir. Susah di mananya, di kepalanya susah. Kalau ada yang witir langsung 3 itu bagaimana? Di beberapa Emang harus 3. itu maksud saya kayak di masyarakat kita ini kan yang terjadi 2 Nah, mungkin plus ya 1 pertanyaannya yang 3 fenomenanya 3 rakaat semuanya tuh witir. Pelaksanaannya ada yang 2 salam. Oke? Ada yang 1 salam. Yang 2 salam 2 rakaat dulu. Itu jangan bilang witir. Maka dalam niatnya minal witri. bagian. Sunat, iya, sunatan minal witri. Gitu harus diberi pemahaman. Oh iya, masuk akal.
Jadi ada nyambung yang 2 pertama sama 1 terakhir. Tuh, gitu. Kalau umpamanya nggak pakai min, kan salah. Salah. Lah, niatnya witir, tapi baru 2 salam, baru 2 rakaat udah salam. Iya, iya, Allah a'lam bishawab. Tapi andai kata dia mengerjakannya misalnya 5, bagaimana Iya, teknisnya sholat itu? Begitu iya, juga. nggak ada 5 rakaat 1 salam, nggak ada. Berarti 2 Kenapa? kali, 3 kali salam. Kenapa? Karena memang boleh 3 kali. Ya, iya 3 kali benar. 3 kali Karena salam. apa? Iya, Nabi bersabda, sholatul lail masna masna. Sholat malam 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terawih termasuk sholat malam. Makanya dipahami terkait dengan mereka yang 4 rakaat 1 salam. Apa akar dasar melakukannya? Emang Nabi 4 rakaat terus istirahat salam. Apa istirahatnya? Tawaf. Maka sholat itu disebut tarawih, artinya istirahat, ada jeda. Cuma memang dalam hadis itu tak menjelaskan 4 rakaat itu dilakukan 1 salam apa 2. Oleh karena itu, fenomena fakta di sementara saudara-saudara kita yang tarawihnya 4 rakaat 1 salam, memahami informasi hadis bahwa itu adalah 1 salam. Tanpa menghubungkan kepada hadisnya yang lain yang berbunyi sholatul lail masna masna. 2-2. Betul 2-2, tapi giliran tarawih 4 rakaat salam. 4 rakaat salam. Ya Allah, a'lam bishawab. Intinya semua, intinya semuanya betul. Enakan mana? Soal enak mah enak 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Iya, cepat. 1 salam, jangan 2 salam. 2 salam pakai isya. 1 salam, ya. Ya, Apalagi kalau terawihnya di rumah sendiri, itu kan kita bisa ngatur kecepatan. Mau lari 100 apa mau lari 50 gitu kan. Iya. Udah, yang dilihat nanti niat. Jadi Innamal teknisnya kalau 4 a'malu salam itu, 1 salam 4 rakaat. ya. Itu di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu baiknya dijaharkan atau disirkan. Lah, semuanya jahar. Jahar. Iya, Iya. nggak ada hubungannya dengan isya. Malah justru harus menonjol perbedaannya. Di Jadi cuma antaranya dijaharkan nggak, ya. iya, di antaranya nggak ada tasahud awal. Terus saja bablas, ya, kayak anu lah, kayak Cipali atau Cipularang. Nggak ada ngetep lagi di tengah-tengah. Step terakhir. Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan lagi nih, Masya Allah. Ya, Baik. Silakan yang lain. iya. Ustadz tadi hadis yang nomor berapa yang menjelaskan kalau witir itu 3 rakaat 1 salam? Nah, dari pendekatan makna namanya witir. Oh. Paling tidak 3. Sementara kalau yang 2 salam, itu ngelihatnya. Yang 2 salam, hadisnya berbunyi sholatul lail masna masna. Sholat malam 2-2. Oleh karena itu yang 3 dibagi 2. 2 itu berdasarkan hadis tadi.
satunya witir. Tapi dengan catatan 2 tadi niatnya witir. Karena niatnya witir yang dibelah, maka pakai Bagian. minal witri, bagian dari. Iya, Masya Allah. Ya. Dan witir seperti hadis Nabi yang dilakukan itu bukan cuma di Ramadan, tapi fi ghairi Ramadan. Nanti kalau nggak salah ada hadis yang menjelaskan witir bagi Nabi wajib. Al-witru hakun wajibun. Itu bagi Nabi wajib. Sehingga hadisnya yang lain dia melakukan 11 rakaat hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal. Tuh, ini juga wajib. Iya. Ada lagi. Ustadz, Tuh. ada larangan sholat sunat berjamaah nggak? Bagus nih. Boleh saya coba petakan. Sholat sunat secara garis besar terbagi 2. Maaf agak panjang. Pertama namanya rawatib. Artinya sholat sunat yang beriringan dengan sholat fardu. Gampangnya qobliyah ba'diyah. Ada ghair rawatib. Tidak beriringan dengan sholat fardu. Yang tidak beriringan dengan sholat fardu dari segi teknis pelaksanaan, ada yang sunnah berjamaah. Ada yang sunnahnya sendirian. Ya tidak? Sunnah berjamaah mana tuh terawih. Yang tidak berjamaah sunnahnya tuh sholat istikharah. Tidak ada istikharah rame-rame. Tahajud. Tuh. Tahajud ada cenderung sendirian. Adapun kalau umpamanya ada tahajud rame-rame, itu biasa anak pesantren, anak sekolahan dalam rangka mendidik. Ya. Jadi yang mana berarti kita bisa raba-raba kalau sekarang sih. Sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat. Ya tidak. Sholat duha, ada jamaah apa enggak? Enggak ada. Jangan coba-coba lakukan. Apalagi itu setiap subuh, alhamdulillah di mana masjid itu sudah melazimkan sholat isyraq. Masing. Sholat tahiyat masjid, ada jamaah enggak? Enggak ada. Iya, kayaknya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada sunnah berjamaah, ada justru sunnah tidak berjamaah. Jadi yang lebih afdal kalau tarawih berjamaah. Iya. Kemudian fenomena masyarakat kita, pengurus masjid itu terkadang membuat program sholat tahajud bersama, Ustaz. Dengan mendatangkan misalnya Hasanuddin Sinaga, imam besar Istiqlal. Jadi nggak apa-apa, Ustaz, ya. Nah, kalau hemat saya, tahajud itu individualistik sekali. Ya, nggak ada jamaah. Ada jamaah. Kalau sampai mengundang, ada kecenderungan kesan berjamaah. Dia kita anggap sebagai imam. Nyebut imam saja, punya konotasi sholat dilakukan berjamaah. Jamaah. Ya, nggak ada kita pernah dengar. Kecuali, susah juga memahaminya kalau pakai ngundang imam, pasti berjamaah. Kecuali memang sepakat nanti kita rame-rame ya, jamaah. Sholat tahajud. Qiyamul Lail, tapi pelaksananya masing-masing. Itu. Nabi sholat tahajud, dia ngebangunin Aisyah. Tidak ada keterangan bahwa kemudian Aisyah jadi makmum. Masing-masing. 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 Jadi ya, fenomena semacam kayak di masjid sini dekat rumah saya ini kan
Iya, itu mesti nanya juga sama dia. Jadi maksudnya Ya, itu kalau saya sih, maksud ya. latar belakang dari Nah, bukan begitu lah. Itu pikiran sendiri. Kita nggak menemukan hadis tahajud termasuk kategori sholat sunnah berjamaah. Oke, itu. Kecuali dalam konteks mendidik anak sanawiyah alia camping. Di antara programnya sholat tahajud. Tuh, kan dalam rangka membimbing. kalau Ayo, mendidik nggak San? Pengurus masjid. mendidik. Pengurus masjid. Dia harus masuk dulu, anak-anak SMP dulu. Sama itu Ustadz, saat haji. Kan takut kesasar Kenapa? nih, jadi satu rombongan sholat tahajud, taubat, hajat sekalian. Berangkat jam 1 gitu. Saya dulu gitu. Iya. Nah, kemudian kita berbaik sangka saja. Bisa jadi kepala rombongan dalam konteks membimbing. Sebab kapasitas jamaah tidak semuanya sama. Satu. Yang kedua, kalau posisi pikiran fikih kita pada, ini mau nggak apa namanya, bukan sholat sunat berjamaah, kita sendiri nggak apa-apa. Iya. Berjamaah Kita, 27 gitu. Dengan konteks begitu nggak boleh. iya, tapi bukan taraweh ya. Kalau taraweh sunat berjamaah. Nah, sholat malam. 27. Iya. Iya, jangankan jumlah rakaatnya. Kita lagi bicara tentang berjamaahnya dan tidaknya gitu. Iya, maksudnya Maka karena kita nggak sendiri, jadi mendingan jamaah aja gitu gimana? Bu, dipahami yang tadi, kita dalam konteks jamaah bukan ada pikiran fikih daripada bukan. Ya, Ibu suka bikin kebingungan ini. Bukan, misalnya kita itu jelas berjamaah. Kalau ini misalnya kita ada beberapa orang gitu. Daripada sholat sendiri-sendiri. Mau berapa orang orang jamaah cuma berdua juga namanya jamaah. Ya, jangan gitu. Kita pahami pokok persoalannya. Gitu. Udah, pikiran fikih kita di mana? Silahkan. Mau berjamaah silahkan, mau enggak silahkan. Kan sebatas menyampaikan informasi saja. Iya. Soalnya nanti kalau kita ada di masjid kebetulan yang dijadikan panutan, kan harus punya prinsip. Iya. Dan di mana-mana masjid saya lihat, apalagi sih di Masjidil Haram, kalau saja itu disunatkan berjamaah, barangkali itu lebih utama, lebih afdal, lebih punya otoritas untuk ayo bangun malam kita tahajud, la haula wala quwata, kagak dijumpai di Masjid Nabawi juga enggak. Sebab itu hubungan, katakan, masing-masing pribadi. Dia mengatur kecepatannya, mengatur jumlah rakaatnya. Kecuali terawih. Oh iya, terawih sampai Masjidil Haram juga jamaah. Nabawi juga jamaah. Kemudian saya nggak tahu di Istiqlal jamaahnya luar biasa. Sampai orang Nasrani juga ngikut. Baca Injil di dalam. Itu kan jamaah juga ya. Iya. Jadi pengurus masjid itu, jadi maksudnya pengurus masjid sebagai pembiasaan ya tangkap, atau sebagai momentum peringatan biasanya. Kalau maksudnya dia itu begini, dia bermaksud barangkali jamaah ini tidak terbiasa dengan sholat tahajud, maka sebagai penyemangat di awal kebiasaan itu muncul program seperti itu. Dan itu ini cerita aja, dan sudah bergulir setiap, bukan hanya di 10 hari terakhir aja, Ustaz. Tapi terkadang program
itu sebulan sekali diadakan. Begitu. Jadi intinya nggak bisa berarti gitu. Nah, kalau itu memang ya Gimana? memang itu benar, Hah? itu melakukan kebaikan bertolak dari basic yang salah. Berarti melestarikan kesalahan. Kalau memang sekali dua kali dalam tujuan mengumpulkan, memberi semangat, baru hari berikutnya dijelaskan duduk persoalan apa adanya, bagus. Lah nanti kan temurun-temurun itu menjadi standar pegangan. Jadi standar pengurus, Iya, kebiasaan pengurus, dan itu udah iya. Akhirnya nanti turun-temurun udah dari darah daging, lalu ketemu taklim, umpamanya ditemukan tidak boleh, kan kesian. Dia merawat kebingungan, bahkan menanam benih kebingungan. Tuh. Ya, jangan membuat sunnah lagi. Itu namanya membuat sunnah. Sunnah kan tradisi, ya. Sunnah itu tradisi. Nggak bisa. Ya. Bagaimana itu? Solusinya, itu taklim-taklim adalah wasilah solusi yang efektif. Jadi pegangan kuat. Ayo kita buka hadisnya. Ayo kita buka ayatnya. Ayo. Dia nggak bingung. Ya. Banyak sekali persoalan-persoalan kecil yang sudah melembaga dalam pikiran beribadah karena tradisi. Contoh yang sederhana, angkat kedua tangan ketika sholat, kan seenaknya. Padahal hadisnya cuma 4 tempat mengangkat dua tangan. Pertama takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, ketiga bangkit dari ruku, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Ada yang di luar itu kalau nggak diluruskan akan terus begitu. Lebih dahsyat lagi menurut saya pribadi makmum. Apa itu? Salam. Imam salam pertama, makmum terus salam, nggak apa-apa. Tapi itu dalam konteks kalau ada kepentingan mendesak. Kebelet, ada kebakaran. Pokoknya mendesak. Nabi membolehkan tuh si makmum salam. Tapi dalam kondisi sekarang, nggak ada kepentingan mendesak untuk harus keluar. Kan maknanya sejatinya tunggu sampai imam salam yang kedua selesai. Itu saya terangkan. Kemudian, oh iya, alhamdulillah udah tertib bagi mereka yang emang mendengarkan. Sebab pertanyaannya, kalau imam salam pertama selesai, makmum terus salam. Umumnya pertanyaannya, emang buru-buru mau kemana? Siapa yang bisa jawab? Lah kalau emang nggak buru-buru, tungguin sampai salam kedua. Itu kan motong sholat namanya. Motong hubungan imam sama makmum. Imam belum selesai, dia udah selesai. Boleh, boleh kalau dalam situasi kondisi darurat. Pak Jamal jadi makmum. Kebetulan mau cepet-cepet harus ke LBIK. Umpamanya subuh tuh. Mudah. Dan itu pun sebenarnya tidak masuk kategori darurat. Yang kita seenaknya salam. Tunggu salam kedua juga masih terus kabur. Nggak apa-apa. Nggak ikut doa, nggak ikut zikir. Gitu menangkap filosofis hubungan makmum imam. Boleh bayangkan, imam salam pertama, kan dia pasti salam kedua.
Si makmum salam pertama. Tuh, udah selesai dia boleh kabur. Itu kan menunjukkan duluan makmum kelarnya. Masih dibenarkan kalau ada kondisi darurat. Kalau kondisi nggak darurat, lah sholat jamaah duluan makmum kelarnya. Si imam masih. Dan apalagi ada imam yang habis salam pertama tuh jedah dulu karena dia ada doa barangkali. Baru salam kedua. Si makmum udah duluan. Kan itu mesti menjadi bagian dari kewajiban dalam tanda petik bagi kita yang tahu untuk melaksanakan. Akhirnya kalau kebetulan saya sholat di belakang itu saya perhatikan. Oh iya, yang sholat duluan emang waktu itu nggak masuk. Nggak ada ketika itu. Yang ada, oh, alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Iya. Nah, kayaknya udah pada pulang nih. Baik, Ya nggak apa-apa lah. cukup. Saya saya mau pulang dulu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Bu Sinta, Bu Fauzia, Bu Rina. Sudah, Ustaz. Oh, cukup ya. Baik, kita tandai Iya. sampai hadis ke 377 ya. Jadi kita sudah baca 300 Amin, amin ya Allah. sampai dengan 376. Insya Allah pekan depan 300. Amin, amin, mudah-mudahan umur panjang. Baik, kita sempurnakan kajian ini dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.